Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Jamaluddin, NIDN 041 909 9301. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Majalengka dan sampai saat ini saya ditempatkan di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang akan saya sampaikan dan jelaskan mengenai mata kuliah media pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah di dalam media pembelajaran ini, yang pertama adalah mengkaji konsep dasar media pembelajaran, kemudian membahas klasifikasi media pembelajaran atau macam-macam media pembelajaran, kemudian pentingnya media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, dan pembuatan media pembelajaran. Mata kuliah ini secara langsung memberikan pengetahuan bagi para mahasiswa untuk memanfaatkan media yang mendukung pada proses pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran ini ada beberapa pembahasan dan poin yang harus kita bahas dan diskusikan selama kurang lebih di dalam satu semester itu 16 pertemuan. Yang pertama mengenai membahas pendidikan dan pembelajaran, kemudian konsep dasar media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pentingnya media dalam pembelajaran, kriteria pemilihan dan evaluasi media pembelajaran, mempraktekkan dan mensimulasikan hasil pembuatan media pembelajaran. Itu adalah materi pokok yang akan kita bahas di dalam mata kuliah media pembelajaran. Di dalam metode perkuliahan yang akan kita laksanakan, tentunya saat ini kita akan tetap menggunakan model blended learning, yang artinya para mahasiswa akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang daring dan yang satu yaitu luring, melakukan dan melaksanakan perkuliahan di dalam kelas. Untuk sistem penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu kehadiran dan tugas, bobotnya adalah 40%, kemudian UTS 25%, dan UAS 35%. Itu adalah penjelasan di dalam rencana pembelajaran semester. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bertemu kembali hari ini di mata kuliah media pembelajaran, ya. Minggu sebelumnya kita sudah melakukan perkuliahan. Sekarang kita melanjutkan perkuliahan di minggu ini dengan materi yang berbeda dari minggu sebelumnya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Untuk itu silakan untuk KM-nya Yasin pimpin doa, silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa
Baik, terima kasih. Kita mulai perkuliahan hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pembelajaran dan pendidikan, ya. Ada yang masih ingat? Silakan acukan tangannya. Pendidikan, Linda. Pembelajaran pendidikan. Jadi pembelajaran itu sebuah proses transfer ilmu dari tenaga pendidik ke peserta didik. Oke. Kalau pendidikan, yang lain, silakan. Pendidikan adalah proses apa? Proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Proses transfer ilmu juga. Transfer ilmu juga ya, sebetulnya sama. Kalau dalam Sisdiknas itu pendidikan adalah sebagai proses, ya, memanusiakan manusia, gitu kan, memberikan sebuah transfer pengetahuan, gitu ya, sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, meningkatkan karakter, gitu ya, meningkatkan pemahaman. Di samping pengetahuan juga dalam pendidikan itu adalah transfer pengetahuan, kemudian apa lagi, psikomotorik, ya, itu adalah pendidikan. Nah, untuk hari ini, ya, kita akan membahas mengenai konsep media pembelajaran di pertemuan ketiga hari ini. Jadi kita masuk ke dalam topik pembahasan media, ya. Apa itu media, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Dalam proses pembelajaran media itu, kemudian tujuannya, manfaat dan lain sebagainya kita ulas dan bahas di sini, ya, di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya siap untuk melakukan pembelajaran. Siap ya? Siap. Jadi kita itu harus siap dan semangat, ya. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini, ya, kalau deskripsi sudah disampaikan di awal perkuliahan, ya, dan materinya juga sudah disampaikan. Untuk hari ini metodenya adalah masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu blended learning. Ya, artinya kita ada yang luring dan daring. Ya, sebagian daring walaupun belum join semua, ya. Baru ada satu orang nih, Muhammad Yasin, tidak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Karena yang daring itu biasanya butuh waktu untuk koneksi ke ininya, ya. Nah, konsep media pembelajaran, PAI, artinya kita membahas mengenai media pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ya. Kita bahas, ini adalah apa namanya, kaitannya dengan minggu yang lalu, ya. Pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang melibatkan seseorang, ya, dalam memperoleh pengetahuan tadi, ya, keterampilan, kemudian nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media untuk belajar. Artinya di dalam proses pembelajaran itu memerlukan pihak, ya, atau dua pihak, antara satu pendidik dan satu apa? Peserta didik, gitu ya. Guru sebagai fasilitator, gitu kan, yang memberikan informasi, dan siswa, gitu ya, yang apa? Menerima informasi. Artinya adalah adanya sebuah proses pembelajaran atau learning process, gitu ya. Dapat dipahami? Ya, Pak. Apa itu media, gitu ya? Kalau dalam bahasa Arab, ya, media itu adalah, bisa dibaca silakan. Perantara atau pengantar pesan dari Dari pengirim pesan ke Penerima pesan. Nah, itu adalah
kata kunci media. Apa itu pengertian media pembelajaran? Ya, menurut Depdiknas tahun 2003, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti secara harfiahnya sama tadi ya, yaitu perantara atau pengantar. Artinya adalah perantara, pengirim pesan. Ya. Alatnya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Artinya, kalau di dalam proses pembelajaran di kelas, yang pengirim pesan siapa? Pendidik. Jadi, guru ya. Penerima pesannya juga Siswa. siswa. Oke. Nah, itu adalah pengertian media pembelajaran. Bisa kalian kembangkan lagi ya pengertian media pembelajaran. Silakan bisa dicari di jurnal-jurnal artikel ilmiah ya, ataupun buku-buku mengenai media pembelajaran. Nah, tadi pengertian media pembelajaran ya. Kalau dalam konteksnya pengertian media pembelajaran PAI, media pembelajaran yang ada atau di dalam materi pembelajaran PAI ya, karena konteks kita kan ini PAI ya, mahasiswa atau mohon maaf calon apa tenaga pendidik ya, sarjana pendidikan agama yang pasti akan membahas atau mempelajari mengenai PAI. Artinya media PAI adalah aktivitas proses pembelajaran yang menggunakan media di dalam proses pembelajaran PAI, gitu ya. Jadi pahami? Sama. Ya, sip. Nah, tadi ya ini ada ilustrasi. Kira-kira apa ya? Ini siapa ini? Guru. Kemudian ada siswa, ya. Di sini ada pesan atau bahan ajar, kemudian media pembelajaran. Artinya apa ini? Kayak guru menyalurkan pesan atau bahan ajar itu sebagai materi itu menggunakan media pembelajaran lalu sampai kepada murid. Oke, ada lagi? Jadi guru itu sebagai mediator, pengantar pesan atau bahan ajar Ya. disampaikan melalui media pembelajaran. Nah, sasarannya itu kepada siswa. Oke. Bagus ya. Jadi seorang guru itu adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Pesannya apa? Materi ya. Atau bahan Ajar. melalui apa? Melalui Media. media pembelajaran. Mengapa harus menggunakan media? Agar lebih mudah dipahami. Sehingga siswa itu dapat menerima ya, memahami dan mengerti ya apa yang disampaikan. Jadi ketika nanti kalian mengajar itu usahakan menggunakan sebuah media ya. Sehingga apa yang kita sampaikan dapat lebih mudah disampaikannya. Ya. Dia bilang ya. Sehingga itu kan ngacung. Artinya di sini ada sebuah proses komunikasi ya. Proses komunikasi pembelajaran. Proses komunikasi itu membutuhkan alat ya supaya mudah. Sekarang kita komunikasi dengan teman gitu ya, dengan orang tua. Kalau tanpa alat, tanpa media sulit ya. Artinya akan terhambat proses komunikasinya. Misalkan yoga di Sumedang, gitu kan, orang tua di Balikpapan, ya. Untuk proses komunikasi itu membutuhkan alat, gitu ya. Menggunakan handphone, alat telekomunikasi, sehingga bisa komunikasi, gitu ya. Kalau tanpa menggunakan handphone itu tidak mungkin, sulit. Kalau menggunakan
apa namanya surat ya, melalui pos itu kan lama gitu ya. Tidak ada sebuah interaksi langsung ya, tidak ada komunikasinya itu ya. Karena dalam proses pembelajaran itu membutuhkan komunikasi yang langsung. Nah, media bisa dikatakan sebagai media pembelajaran itu didasari oleh dua unsur ya. Yang pertama adalah hardware dan software. maksudnya apa? Hardware itu adalah alatnya, ya, perangkat kerasnya. Saya contohkan, ini adalah hardware, ya, benda gitu kan. Ini media, gitu kan. Softwarenya apa? Materi, unsur pesannya, ya. Di sini ada tidak? Nah, ini adalah unsur pesannya, ya. Isinya, isi kontennya, gitu kan? Bukan hanya bendanya, tapi ada isinya, isi materi yang akan disampaikan. Itu bisa dikatakan media pembelajaran. Ya, ada yang tanyakan sampai situ? Lanjut. Nah, itu adalah unsur media pembelajaran. Ada yang ditanyakan yang online? Tidak ada? Tidak ada ya? Lanjut. Tadi sudah dijelaskan pengertian media, kemudian proses komunikasi dalam pembelajaran itu membutuhkan sebuah media. Lalu ada sebuah pertanyaan, ya, mengapa media pembelajaran sangat penting sehingga harus dijadikan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Mesin? Mengapa penting media itu di dalam proses pembelajaran? Agar murid itu lebih mudah memahami, terus si guru tidak monoton dalam mengajar kepada student. Jadi tidak akan bosan. Tidak akan bosan. Oke. Ada lagi, Anggi? Supaya ketika guru mengajar diberi kemudahan untuk siswa menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya, dan siswanya mengerti, gurunya pun bisa melanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Jadi berkaitan antara materi sebelumnya dengan materi berikutnya. Bagus ya, kelas ya. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Mengapa penting media itu? Jawabannya sangat penting. Karena itu adalah alat penunjang kita dalam hal menyampaikan materi supaya memudahkan kita sebagai pendidik. Kemudian siswanya gitu ya, supaya lebih antusias, gitu kan, menyenangkan, gitu kan. Kalau diawali dengan menyenangkan, antusias, sehingga hasil belajarnya pun akan bagus, tidak monoton, tidak jenuh, gitu ya. Pasti kalau guru mengajar dengan ceramah saja tanpa menggunakan alat media, gitu ya, bagaimana perasaan kalian? Bosan, ngantuk. Apalagi jam siang gitu ya, jam istirahat, gitu ya, pasti kan? Sehingga penting sekali sebuah media. Oh, ini sudah ada pertanyaan di sini ya. Nah, silakan analisis nih. Menurut pandangan kalian dari dua gambar ini yang saya contohkan, satu guru mengajar tanpa menggunakan media, yang satunya menggunakan media pembelajaran. Dari gambar ini, ilustrasi ini, kira-kira bagaimana pandangan kalian? Dari gambar yang pertama yang atas, ketika guru tanpa menggunakan media pembelajaran, maka siswanya tidak aktif. Bisa dilihat itu tidak ada yang mengacungkan tangan. Dan yang gambar kedua, si guru menggunakan media pembelajaran. Nah, efeknya apa? Efeknya yaitu siswa lebih aktif. Bisa dilihat mereka mengacungkan tangan.
Oke, bagus ya. Ada lagi? Hilang? Ya. Sama? Bang? Dari gambar tersebut adalah salah satunya menggunakan media. Jadi menggunakan media akan timbul daya tarik tersendiri untuk peserta didik untuk lebih rasa penasarannya itu tinggi gitu dibandingkan yang tidak menggunakan media. Kan sudah jelas ya di gambar ke-1 tidak menggunakan media, jadi rasa ingin tahu sebuah pembelajaran itu kurang. Nah, gambar yang kedua menggunakan media, jadi rasa ingin tahu tentang pembelajaran itu lebih tinggi gitu. Oke, bagus ya. Jadi itu betul ya apa yang disampaikan teman-teman. Dari gambar ini satu yang tanpa menggunakan media kelihatan lebih pasif ya, tidak aktif siswanya. Tetapi dengan yang menggunakan media itu siswa lebih aktif belajarnya, sehingga yakin dalam hal proses dan hasilnya pun akan lebih baik ya. Nah, bahkan ya hasil penelitian ya, hasil penelitian saya bahwa dengan penggunaan media itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan media ya. Apalagi dengan menggunakan yang sifatnya visual. Apa itu visual? Dapat dilihat ya, terlihat. Seperti halnya ini tadi ya. Nah, ini bisa dikatakan media visual ya. Sebetulnya nanti untuk klasifikasi media akan disampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya sebatas pemahaman saja mengapa media itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana posisi media di dalam proses pembelajaran? Di sini ada yang disebutkan atau kata kuncinya ide gitu ya. Apa itu ide gitu kan? Kemudian pengkodean, ada media, penafsiran kode dan mengerti. Artinya di dalam gambar ini yang bisa kalian lihat, ide itu adalah sebuah gagasan atau materi yang akan disampaikan ya. Apa yang akan disampaikannya? Jadikan di dalam media itu sebagai pengkodean ya. Pengkodean itu apa? Isi bahasanya ya. Saya contohkan. Nah, ini media ya. Nah, ini adalah salah satu pengkodean ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bisa dikatakan sebagai media ya. Penafsiran kode artinya adalah apa? Menjelaskan materi yang ada di dalam media atau dalam pengkodean. Penafsiran kode ya. Penafsiran kode itu adalah menjelaskan ya, menjelaskan pembahasan yang ada di dalam media itu sendiri ya. Sehingga ujungnya adalah siswa itu mengerti ya. Dengan mengerti timbullah apa? Apa itu umpan balik? Proses diskusi. Proses diskusi, pertanyaan ya. Paham ya? Apa itu fungsi media? Tadi sudah disinggung di dalam pengertiannya adalah sebagai alat menyampaikan pesan ya. Sehingga di dalam proses pembelajaran media itu memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari seorang guru ya menuju penerima, yaitu siswa. Kalau metode, nah, metode itu adalah sebagai caranya ya, cara menyampaikan. Ada ceramah ya, apalagi demonstrasi kan, diskusi, itu adalah metode. Metode dalam menyampaikan pesan materinya, itulah fungsi media. 3 kelebihan fungsi media ya. Yang pertama yaitu kemampuan fiksatif
artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Jadi bisa memasukkan ya berbagai objek yang mungkin susah ya. Kalau yang realnya dibawa masuk susah, kita bisa buatkan sebuah medianya ya. Kemudian kemampuan manipulatif, memanipulatif atau mengubah ya ukuran. Misalkan apa? Kita misalkan sedang membahas tadi naik haji, gitu ya. Itu kan berkaitan dengan Ka'bah, ya. Ka'bah itu besar, ya. Bagaimana supaya siswa dapat mengetahui bagaimana wujudnya Ka'bah itu? Harus ada manipulatif. Ya. Wujudnya tadi menjadi video, audio, visual. Ya, ada gambar Ka'bah. Itu adalah kemampuan manipulatif. Kemudian kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serentak. Artinya, ini kan banyak nih, ya di kelas itu banyak. Bagaimana yang banyak ini bisa memahami, gitu kan? Caranya adalah dengan menggunakan media yang dapat dilihat oleh semua, ya, yang besar. Manfaat media adalah mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa, gitu kan. Kemudian tadi menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan yang belajar, lingkungan belajar. Tadi ya contohnya. Ada yang tanyakan tentang konsep media pembelajaran? Silakan. Pak, izin bertanya, contoh media yang paling efektif digunakan zaman sekarang? Oke, jawaban yang bagus, ya, yang harus dijawab. Sekarang ini bagaimana dijawabnya? Zaman digital, ya, ada digital. Media apa yang tepat, gitu kan, yang efektif untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran? Satu, sebenarnya nanti itu ya masuk ini ke dalam klasifikasi ya. Sekilas saja saya ulas, saya bahas. Dalam klasifikasi itu ada audio visual, gitu ya, visual, audio dan lain-lain ya, diagram segala macam. Yang efektif itu, apalagi saat ini sudah digital, tentunya media yang berbasis teknologi menurut Bapak ya, bisa dikombinasikan gitu kan, bisa membuat audio visual gitu ya, bisa membuat video yang terkait, yang menjelaskan tentang materi apa yang kita jelaskan ya. Itu menurut Bapak bagus ya, sangat efektif untuk digunakan di saat ini, zaman apalagi anak zaman sekarang itu kan sudah dihadapkan dengan teknologi sejak kecil. Ya, bagaimana? Sudah cukup. Saya kira itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Nanti setelah ini saya bagikan untuk tes, ya. Bentuk file, silakan nanti jawab sesuai kemampuan kalian dan nanti kumpulkan dan upload di satu unmakku ya. Iya Pak. Jadi kesimpulan hari ini ya, dalam pembelajaran itu adalah kegiatan atau suatu kegiatan yang berbasis memiliki sistemnya gitu kan, sehingga di dalam sistem itu memiliki berbagai komponen ya. Salah satunya adalah media
media pembelajaran. Oleh karena itu, media bukan hanya dipandang sebagai alat peraga atau alat bantu ya dalam mengajar, tetapi sebagai sesuatu yang tidak dapat terpisahkan ya di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu nanti silakan ketika nanti mengajar gitu kan di sekolahnya masing-masing itu gunakanlah media pembelajaran. Saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam hal mencari pengetahuan, ilmu-ilmu baru ya di dalam proses perkuliahan. Sebelum Bapak tutup, saya absen dulu ya. Kelihatannya ini ada yang tidak masuk ya. Ada yang tidak masuk. Saya buka dulu makunnya. Absen dulu ya. Dinda ada? Adiro, Pak. Laura? Adiro. Dilan? Hadir. Sugianto? Hadir. Andre? Sakit Pak? Sakit? Ya Pak, sakit. Kalau ada yang sakit nanti tengok ya. Anggi ada? Ani? Siti Sophia? Ajeng? Hadir. Imam? Hadir. Monica? Adiro. Apon? Adiro. Wahyu? Izin dari. Muhammad Yasin? Hadir. Tadi yang daring siapa? Wahyu. Yuk. Wahyu. Baik, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Ya. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.